Oke bro bos, balik lagi di channel Jupider di segmen terbaru, terkece, terkeren, terkonkret, termoal gagal gitu kan ya. Di mana lagi sih bang kalau bukan di Talk to Evan. kamu nanya. Tarot yang jawab. Asik, gimana kabarnya kawan-kawan semua? Sehat-sehat? Apa sedang bersedih gitu? Sedih, Galau kayaknya. galau banget kayaknya. Gara-gara apa tuh? Rasa di PHP-in kayaknya. Ibaratnya nih ya, kita puasa bentar lagi mau azan maghrib batal gitu loh. Jadi gimana ya? Nyelep. Anyep ya. Anyep. Kok aneh gue? Kenapa bisa batalnya mendadak gitu loh? Nah, iya, sedangkan penantiannya sudah berapa puluh tahun tadi itu? Waduh, dari tahun 1977 lah Piala Dunia Bayangin aja tuh U20. keburu kisut tuh ya. Iya, nunggunya 46 tahun. 46 tahun bro. Ih, Gila. kayaknya pelatihnya atau pemainnya keburu tua Nah, semua. makanya itu udah keburu punya cucu kayaknya. Iya, takutnya nggak kesampaian gitu loh. Ya alangkah baiknya kenapa nggak diiyain aja sih? Kenapa sih? Ada yang tahu komen dulu lah ya. Sebelum kita ubek-ubek gitu loh. Kenapa tuh? Menurut lo? Kalau menurut gue sih ya karena nggak jadi aja. Gak tahu ntar coba. Sesimpel itu. Tapi katanya sih isu-isu yang beredar gitu ya. Ada yang gara-gara penolakan dari Israel. Israel. Ya sama apa namanya tadi? Mungkin juga ada gara-gara kasus sebelumnya itu ya. Kanjuruhan. Iya, Yes. tragedi yang cukup banyak makan korban juga tuh bang ya. Takut sawan gitu. Takut sawang nanti gimana? Enggak dong. Kan mereka punya security asli. Iya, ada protap juga sebenarnya. Iya kan. Ada Jadi prosedurnya. masa ya Piala Dunia disamain sama Piala Kambing Cup kan enggak ya kan? Kan beda dong. Beda lah. Keamanannya juga beda. Iya. Nah, tapi kenapa gitu loh? Yang ditanyakan itu kenapa bisa dadakan gitu? Sebenarnya kenapa sih? Yuk coba kita lihat. Apakah Anda penasaran sih? Penasaran dong. Kita lihat aja nih via tarot ya kan. Kenapa sih faktornya itu apa gitu loh? Gimana kalau misalkan kita lihat di via tarot ya. Oke. Tadi topiknya Piala Dunia U20 ya? Ya, Piala Dunia U20 kenapa bisa dadakan? Ya. Oke. Seperti biasa kita kocok dulu ya. Betul. Cocok jelas sih tadi. Belum keluar bang. Belum. Cepet amat. Iya, ini kan kartunya ngeri-ngeri sedap nih. Sat. Oke. Boleh diambil bang, 3 kartu. Kira-kira alasannya apa sih? Ya, alasan utamanya tuh apa bisa batalnya dadakan gitu ya. Oke, kita ambil ya bro bos. 1, tengah, 2, 3. Kartu pertama. Waduh. Apa tuh? The Judgment ya. Waduh. Kartu kedua. Waduh, Wheel of Fortune. Tapi kebalik. Balik ya. Lupa gue kan. Kartu ketiga. Nah. King of Pentacles. Apa tuh? Gimana gitu? Ngeri-ngeri sedap semua nih. The Judgment ya kan. Tuduh gitu. Menuduh ya. Jadi kalau judgment itu sebenarnya kayak penghakiman sih. Oh, penghakiman. Di sini belum jelas terlihat sih ya. Cuma baru gambaran secara umum aja mungkin. Kemungkinan memang ada beberapa penilaian di negara kita dari FIFA terkait pelaksanaan Piala Dunia. Mungkin dianggapnya kita banyak masalah, kurang kompeten mungkin gitu ya. Oke. Yang kedua memang karena mungkin waktunya belum tepat. Kita dianggap negara kita mungkin masih dianggap belum cukup mumpuni, belum waktunya nih Indonesia dapat roda kebanggaan buat apa namanya? Menjadi tuan rumah. Iya, menjadi tuan rumah. Tapi kan itu udah di spare waktunya udah lama. Iya sih sebenarnya dari tahun berapa sebelum Covid itu kalau nggak salah. Iya, kan udah rencananya gitu. Tapi kita lihat. Oke, terus yang ketiga nih, berhubungan dengan modal. Bisa jadi kalau udah urusan modal memodal. Ini kan kita nggak tahu nih. Iya. Kamu punya modalnya gimana? Betul itu. Kita juga belum ada dibahas ya di media mungkin belum terbuka. Iya. Siapa tahu emang modalnya Indonesia belum mencukupi gitu. Mungkin. Bisa jadi. Seperti itu.
Jadi bukan cuma karena Israel. Kalau Israel gimana nih? Boleh diambil tuh. Mungkin Oke ya. perbandingan ya. Perbandingan ya. Dan yang tadi dibaca ya. Kasusnya ada penolakan timnas Israel. Itu boleh bang. 3 kartu bang. 3 kartu ya. Penolakan Israel nih. Apakah lebih dominan? Kartu pertama. The Empires. The Empress. Oh, The Empress. Putri, tapi terbalik semua di kartu ini. Iya. Aduh kan. Ace of Swords. Oke. Juga belum. Ketiga. King of Cups. Ini terbalik semua. Iya benar, kebalik semua nih. Artinya bisa kebalik-balik. Kartu pertama The Empress atau bisa dibilang Tuan Putri sih ya. Ini kartu yang melambangkan kayak sosok ratu yang memerintah suatu negara, di mana dia punya sisi keibuan, tapi juga tegas dalam mendidik anaknya. Tapi ini tadi terbalik. Tadi pertanyaannya apa karena timnas Israel ya, penolakan timnas Israel? Ya, di sini dilihat sih kalau dari bangsa kita, masyarakat kita memang banyak yang menolak juga sih. Bagian besar menolak. Ibu-ibunya yang nolak. Ibu-ibu yang ngapain bola. Ibu-ibu juga enggak. Jangan-jangan ibu negara yang itu gitu ya. Gimana tuh? Aduh. Jadi oke. Berkaitan dengan kartu kedua nih bang. Mungkin ada sisi emosionalnya negara kita atau masyarakat kita ke Israel, yang kemudian berkesimpulan kalau wah bagusnya sih kita jangan sampai ke dalam mereka deh, dan kita kan istilahnya kurang suka nih sama mereka ya, masa datengin musuh ke sini. Tapi itu dikaitkan dengan bola juga yang sebenarnya harusnya kan nggak ada hubungannya ya. Iya, sebenarnya ya kalau misalkan menurut gua sih perselisihan itu kan selalu ada gitu ya. Kalau misalkan ya itu kan olahraga gitu loh, tidak berkecimpung dengan si peperangannya gitu. Iya, politiknya juga sebenarnya bola sama kayak olahraga gitu ya. Sama politik ya nggak bisa disatuin sih harusnya. Iya. Ini kan ajang hiburan, ajang olahraga. Betul. Tapi mungkin banyak juga yang merasa tidak terhibur kalau mereka datang ke sini. Iya sih. Gitu. Ada beberapa lah ya. Ya ada yang semua itu kan pro kontra tuh. Ya, tapi ini satu lagi apa nih? King of Cup. King of Cup itu memang keputusan yang ada istilah kayak pemimpin atau apa ya namanya, kepala suatu daerah yang dilihat atau yang bersuara karena memang rakyatnya berkata seperti yang tadi. Ada pemimpin daerah nih. Oke, seperti yang di media gitu ya. Seperti yang di Bapak Gubernur gitu. Contohnya seperti itu. Contohnya yang melihat animo masyarakat itu seperti apa ini. Oh, dilihat negatif. Oh, udah saya atau dia mengambil kesimpulan bagusnya saya bersuara untuk tidak setuju atau menolak adanya timnas Israel masuk ke sini. Oke. Jadi di sini faktor penolakan juga banyak ya. Iya, dari kitanya sih kalau ini ya. Dari negara Indonesia yang mungkin juga FIFA melihat wah kok Indonesia tuh cenderung kayak pilih kasih mungkin ya. Iya sih, bisa dibilang seperti itu. Kan harusnya kayak Piala Dunia ya memang berkompeten untuk ikut lah. Karena kan mereka punya aturan sendiri. Iya, itu ada aturan sendiri. Tapi ya nggak bisa dilihat cuma karena si Israel ini memang sedang perang atau gimana. Itu kan nggak ada di faktor penilaiannya sih. Iya, nggak ada tes, nggak ada tes. Lu nilainya gimana gitu, nggak ada sih sebenarnya nilai peperangan gitu, nggak ada gitu. Cuma di sini berarti kebanyakannya masyarakat Indonesianya nih yang nggak suka kedatangan Israel juga gitu. Iya, betul. Kira-kira kemungkinan seperti itu sih. Ya, kalau misalkan menurut kalian Israel nggak boleh datang, terus acara Piala Dunianya itu diboikot gitu Israelnya atau gimana sih? Kan itu udah masuk kualifikasi ya. Iya. Kan harusnya kalau udah masuk ya udah masuk gitu. Tapi ada lagi nih. Pada saat itu gue baca U20 juga atau Piala Dunia
FIFA bisa menyingkirkan Rusia waktu itu ada perang. Iya, bisa sih. Pernah kayak gitu sih. Ya. Jadi mungkin Indonesia juga masa itu bisa, gua nggak bisa. Ternyata kejeblok gitu. Betul Bang. Mungkin kita berpatokan dengan kasus seperti itu ya. Iya. Cuma mungkin ya kita dianggap negara yang belum terlalu punya andil secara skala internasional mungkin ya. Bisa jadi. Jadi kita hanya malah yang dikalahin. Iya, malahnya aduh kita yang di dis gitu loh. Jadi gue sih kasihan gitu loh sama orang-orang yang nungguin gitu ya 46 tahun biar bisa jadi tuan rumah gitu kan. Ada orang yang udah mau judi nggak jadi. Ada orang yang mau jualan kelontongan di depan, ya kan? Stadion nggak jadi. Bola. Iya, mandi bola, bocil-bocil tuh langsung tuh kan. Banyak sih sebenarnya yang dirugikan banyak ya. Cuma mau nggak mau mungkin ya. Tapi nih ada faktor kanjuruhan juga nggak sih? Coba tuh. Kita cek ya. Takutnya keamanan ya dari sektor keamanan Indonesia nih bisa apa enggak? Kita coba cek 3 ya. Kanjuruhan mempengaruhi penolakan FIFA untuk Piala Dunia kah? Kita singkirin dulu. Oke, kita tutup dulu. Kartu pertama. Pedang. Kartu kedua. Lupa gue liatin. Ten of Swords. Oke. Terbalik juga ya. Ini ya, satu-satunya. Yang tegak lurus. The Lovers. Oke, penuh dengan cinta. Sepertinya. 3. King of Swords. Oke, terbalik juga. Apa tuh? Ini tentang kanjuruhan tadi ya. Mempengaruhi kah? Kalau dibilang mempengaruhi atau tidak, sebenarnya enggak sih. Kayak kasus itu sebenarnya udah dianggap angin lalu ya. Oke. Dari FIFA-nya. Tapi memang di sini yang lihat memang di kitanya atau di masyarakat setempat atau masyarakat lokalnya yang masih ada membekas di hati atau mengganjal di hati. Banyak yang mungkin yang beranggapan kasus yang kemarin kanjuruhan itu belum tuntas belum selesai secara tuntas maksud saya. Oke. Banyak yang mengganjal juga di penduduk lokal setempat nih. Mungkin mereka inginnya kasus kanjuruhan itu diselesaikan dulu secara tuntas. Tapi kalau masalah keamanan dari sisi FIFA-nya itu sebenarnya bukan suatu masalah sih. Lebih berat yang ke sini tadi. Kemungkinan memang ada yang berbau modal. Modal yang saya nggak tahu gimana, mungkin kurang atau gimana. Berarti penolakan FIFA itu tidak identik dengan kanjuruhan atau penolakan timnas Israel. Timnas Israel ya. Berarti ada satu momen yang benar-benar kita nggak bisa menebak gitu ya. Ternyata dari permodalan Indonesianya juga nih bisa jadi. Kalau di rating nih Bang ya. Coba. Ini singkirin, soal ini tidak berpengaruh ya, yang kanjuruhan. Kanjuruhan tidak berpengaruh ya? Iya. Jadi kalau di rating, penyebab utamanya sebenarnya ini. Tapi yang di blow up ke media atau ke yang diisukan secara nasional ya, karena penolakan Israel. Wow, ada udang di balik bakwan. Betul sekali. Ternyata media itu memblow up-nya tentang penolakan timnas Israel. Padahal itu bukan poin utamanya. Ternyata poin utamanya adalah permodalan. Ya. Bisa jadi Indonesia belum settle untuk menerima menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Iya, betul. Dan dibaca di media Tarotin Banten ini, itu terlihat yang paling prioritas ternyata permodalan. Iya, permodalan masih di sekitar permodalan, masih sekitar pembiayaan dan segala macam lah. Masalah teknis sih sebenarnya sih ya. Iya sih, bisa jadi sih. Jadi kan yang di blow up kalau misalkan kita kasih tahu modal kita kurang kan nggak lazim lah ya. Iya. Gengsi dong. Gengsi gede-gedean dong. Ya kan udah lah. Ibaratnya kayak gini lo udah mau nembak cewek nih ya, beberapa bulan PDKT, tau-tau lo sorry deh, gue nggak bisa soalnya gue punya duit buat jalan-jalan. Kan gak enak, mending ada alasan lain kan. Betul sih, alasannya. Ya, mak gue kemarin kesurupan. Tadi gue jatuh,
Dari pohon toge tapi oke, bener banget nih. Kalau dari feeling gua juga sih kayak gitu ya. Karena nggak terlalu mempengaruhi gitu loh. Kalau misalkan keamanan sekelas FIFA keamanannya ya kan tuh kalau dari kasus Kanjuruhan gitu kan keamanan bisa teratasi lah. Dan kalau misalkan penolakan warga Israel, penolakan timnas Israel di sini itu masih bisa ditoleransiin sih sebenarnya. Warga Indonesia itu paling sangat amat toleran. Iya, betul. Iya kan? Sangat toleransi sekali sebenarnya. Betul sebenarnya. Tapi ya di sini mungkin permodalannya ini kurang jos gitu. Jadi ya udahlah gitu loh. Gimana kalau kita nge-blow up aja nih kasus yang lagi anget-angetnya dan nggak bisa didefinisiin gitu loh kalau urusan agama. Ya kan? Dibentur-benturin aja. Ya. Dan otomatis juga pastinya banyak yang setuju. Betul. Banyak yang ngerasa sejalan dengan isu tersebut. Jadi disangkut pautkan dengan agama udah. Jadi nggak bisa dilawan dong. Ya kan seperti itu. Oke. Terjawabkah sudah? Apakah Anda penasaran mau bertanya apa lagi? Hah? Mau nanya apa nih? Aduh. Oke, ini sudah terjawab ya Bro Bos ya. Yang lagi hot-hotnya ini ternyata setelah Bang Evan simpulkan ini prioritasnya udah pasti ya permodalan ya. Iya, dari segi permodalan dan teknis, lebih ke arah teknis ya. Permodalan yang berkaitan dengan teknis akan diadakan acara tersebut. Oke. Terus solusinya nih ke depannya nih gimana nih untuk tim-tim kita yang sedang patah hati, patah arang dan patah arah gitu. Kalau solusi ya jangan sampai atas semangat sih ya. Iya. Ada kalau misalnya nggak jadi di sini kan pasti dipindahkan ke tempat lain. Ya, tapi kan Indonesia tetap nggak bisa, nggak ikut katanya. Oh, iya. Di bis kan dia. Betul. Ya sabar gitu. Masih ada tahun-tahun lain Bang. Ini nih kunci jawaban yang terkeren tuh sabar. Sabar. Sampai kapan? Sabar aja. Gimana lagi? Iya, masa mau nyogok? Iya, nggak bisa gitu kan ya. Ya udahlah, sebenarnya sih buat pengalaman aja gitu ya. Karena kecewa adalah sesuatu pengalaman berarti untuk merasakan bahagia. Asik. Jadi orang bijak sekarang. Baru nyari gue tadi. Oke, Bro Bos, ternyata akhirnya semuanya sudah terjawab ya melalui media tarot ini ya. Lu percaya syukur, nggak percaya ya udah bodo amat gitu. Tapi pada intinya sih masalah-masalah klasik ya kan tuh klasik banget lah pokoknya. Sesuatu yang sudah dipersiapkan akhirnya batal itu menurut gua hal yang lazim aja lah gitu ya. Tapi buat pelajaran jangan sampai kayak gitu lagi, ya kan tuh. Betul ya. Cukup dulu video kali ini, nanti kita lanjut di segmen video berikutnya. Di mana lagi sih Bang kalau bukan di Satu Evan. Kamu nanya? Tarot dan jawab. Selalu stand by.